Suatu ketika di sebuah hutan dekat danau yang bernama Danau Ruhul, ada seorang anak yang berani bernama Bungo, seorang perempuan yang berpakaian hitam-hitam dari kain semacam karung goni, memakai tudung anyaman kasar dari ranting-ranting. Dia membawa tempat air dari bambu. Kelihatannya menakutkan. Karena itu dia dijuluki si penjaga danau Ruhulel. Namaku yang sebenarnya, aku tidak tahu. Setauku, aku sudah ada di sini, sekitar Pulau Ruhulel dan danaunya. Aku tinggal di bawah pohon terembesi jenggot itu. Di dalamnya ada gua yang sudah ditata seperti tempat tinggal. Aku ingat siapa yang mengasuhku. Seorang wanita yang dipanggil Mak Bungo. Orang-orang pulau besar sering datang mengambil getah dan madu, memanggilnya seperti itu. Mereka juga suka berbarter makanan. Aku bertekad, Pulau Ruhulel ini akan aku jaga, hutannya dan juga binatang-binatang penghuninya. Bungo, kamu harus tahu cerita tentang Danau Ruhulel ini yang aku warisi sebagai penjaganya. Aku diberitahu oleh pasangan Mambang dan Perihutan Danau Ruhulel yang tak pernah orang percayai. Katanya, danau ini dulu bekas kawah purba yang entah kapan meletusnya. Lama-kelamaan mulai diisi air dan menjadi danau yang tenang berhutan lebat ini. Para binatang yang beragam pun mulai menjadi penghuni pulau ini. Tentang orang-orang pulau besar, semuanya terpesona pada Danau Ruhulel. Orang minum air danau ini, tampak wajah mereka sangat cerah, bahkan terasa damai. Tak ada pertentangan ingin memiliki Danau Ruhulel. Mereka seperti berjanji bahwa Danau Ruhulel harus dijaga bersama. Sejak saat itu, orang-orang pulau besar suka datang ke tepi danau hanya untuk minum atau menikmati pemandangan, kecuali orang-orang tanpa wajah yang merasa malu karena setelah minum air danau Ruhulel, wajah mereka jadi nampak aslinya. Salah seorang pemimpinnya yang dipanggil Ragusa berbicara. Kita harus kuasai pulau ini berikut dengan danau keramatnya. Ini bisa menjadi uang, kita bisa menjadi kaya. Kalian orang-orang tanpa wajah, kalian telah dibuka kedoknya dengan meminum air danau ini. Tapi kalian malu. Niat jahat kalian, aku tentang. Aku penjaga Danau Ruhulel ini. Kamu penjaga Danau Ruhulel ini. Tangkap dan gantung. Itulah akhir kisah Mak Bungong. Ragusa tak tahu kalau Bungong menyaksikan kejadian itu dan diam-diam mencari cara untuk mengusir orang-orang tanpa wajah. Bungong pulang karena takut ke bawah pohon terembesi jenggot bersandar di mulut gua pohon itu sampai Bungong ketiduran. Bungong terbangun karena mendengar suara kepak-kelepak sayap-sayap cocot hitam penghuni pohon terembesi jenggot turun mendekatinya, berkumpul, dan terbang di sekitarnya. Anak Bungo, kamu jangan bengong. Segera bangkit dan bersihkan pulau ini dari orang-orang tanpa wajah. Jangan takut, codot-codot itu akan melindungimu. Pergilah.
Hei orang-orang tanpa wajah, hentikan mengangkut air dari danau ini. Kamu siapa, he? Aku, anak Bungong, penjaga danau Ruhulel ini. Anak Bungong? Kau anak dari Mak Bungong yang kami gantung itu? Benar, hentikan perbuatan kalian sekarang juga. Kalau tidak apa? Kau lihat apa yang ada di atasku? Tiba-tiba ada bayangan mengerikan. Orang-orang tanpa wajah diserang puluhan codot yang menjadi ganas. Dan akhirnya mereka berlarian. Dan banyak yang mati. Rakuza pun ikut berlari. Hei orang-orang tanpa wajah, katanya tidak takut. Hei Rakuza, bedilmu ketinggalan. Dasar orang-orang tanpa wajah. Mereka tak lari tunggang langgang dikejar oleh codot-codot hitam itu. Mau ku apakan ya bedil ini? Sebaiknya aku buang saja ke danau Ruhulel. Sekali orang pegang bedil, seperti tidak ada yang bisa mengalahkan. Mak Bungong, aku harus menyelamatkan Mak Bungong. Mak Bungong, anak Bungong datang. Akhirnya, Bungong pergi menyelamatkan ibunya. Sejak saat itu, Bungong menjadi pemberani dan tak ada lagi yang berani mengganggu dan merusak danau Ruhulel. Kehidupan di sana pun menjadi damai dan tentram.